Assalamualaikum dan halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Yuk kita mulai materinya. Coba perhatikan bandul jam yang sering bergerak bolak-balik. Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan bagaimana ya suara bisa sampai ke telinga kita? Mari kita bahas dan pelajari bersama. Apa itu getaran? Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. Contohnya bisa kita lihat pada pendulum, senar gitar yang dipetik, atau pegas yang ditarik. Semua benda itu mengalami getaran. Sekarang, kapan sih satu getaran penuh itu terjadi? Misalnya, bandul berada di titik tengah, yaitu titik seimbang O. Ketika kita tarik bandul ke titik A lalu dilepas, bandul akan bergerak dari A ke O, lalu ke B, kembali lagi ke O, dan kembali lagi ke A. Gerakan dari AOB, OA itulah yang disebut satu kali getaran penuh. Nah, besarnya simpangan terjauh dari titik seimbang itu disebut amplitudo. Jadi, amplitudo itu dari titik O ke A atau titik O ke B. Apa saja variabel getaran itu? Jadi, dalam getaran ada beberapa variabel penting yang perlu kita ketahui, seperti periode, frekuensi, jumlah getaran, dan waktu. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran penuh. Periode disimbolkan dengan huruf T besar yang diukur dalam sekon atau detik. Ini merupakan rumus dari periode, di mana T besar adalah periode, N adalah banyaknya getaran, dan T kecil adalah waktu. Contoh, sebuah bandul berayun sebanyak 5 kali dalam 10 detik. Berapa periodenya? Caranya, periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Jadi, 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 sekon. Berikutnya, kita belajar tentang frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi yaitu banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik, dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah Hertz. Ini merupakan rumus dari frekuensi, di mana F adalah frekuensi, N banyaknya getaran, dan T waktu. Contohnya, sebuah bandul berayun 30 kali dalam 10 detik. Berapa frekuensinya? Jadi, kita tinggal menghitung F sama dengan N dibagi T. Jadi, 30 dibagi 10, hasilnya adalah 3 Hz. Hubungan antara frekuensi, getaran, periode, dan amplitudo. Frekuensi dan periode memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jika periodenya kecil, berarti getarannya cepat, sehingga frekuensinya besar. Sebaliknya, kalau periodenya besar, frekuensinya kecil. Jumlah getaran dan waktu juga memengaruhi frekuensi. Semakin banyak getaran dalam satu waktu, maka frekuensinya semakin besar. Amplitudo berpengaruh pada energi getaran. Semakin besar amplitudonya, semakin besar energinya. Tapi, amplitudo tidak memengaruhi kecepatan atau jumlah getaran. Getaran bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada ayunan bandul, senar gitar yang dipetik, atau pegas yang ditarik. Semua itu merupakan contoh nyata dari getaran. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, gelombang itu sebenarnya adalah getaran yang berpindah. Ini merupakan rumus dari gelombang, dengan V sama dengan kecepatan rambat gelombang tali, T periode, lambda adalah panjang gelombang tali, dan F adalah frekuensi. Contoh soal, sebuah gelombang memiliki frekuensi 10 Hz dan panjang gelombang 0,5 meter. Berapa cepat rambatnya? Caranya, V sama dengan F dikali lambda sama dengan 10 dikali 0,5, maka hasilnya adalah 5 meter per detik.
Gelombang dibagi menjadi dua jenis. Pertama, gelombang transversal. Jenis gelombang ini memiliki arah getaran yang tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang pada tali. Kedua, gelombang longitudinal. Pada gelombang ini, arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang pada selingki, gelombang pada pegas, dan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium padat, cair, atau gas akibat getaran sumber bunyi. Hubungan antara frekuensi, periode, panjang gelombang, dan kecepatan. Frekuensi dan periode dalam gelombang juga memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Kecepatan gelombang merupakan hasil kali antara frekuensi dan panjang gelombang. Jika frekuensinya naik dan kecepatan tetap, maka panjang gelombang akan menjadi lebih pendek. Sebaliknya, jika frekuensinya turun, panjang gelombangnya menjadi lebih panjang. Jika panjang gelombang tetap, maka gelombang dengan periode kecil akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan gelombang dengan periode besar. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga materi tentang getaran dan gelombang ini bermanfaat dan mudah dipahami.